kami dulu. Bang, mungkin bisa dijelaskan adanya dugaan pidana terhadap abang dan anak gitu kan, yang dilakukan oleh salah satu tempat khusus. Seperti apa Bang? Ceritakan kronologisnya. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada hari ini saya mau ceritakan sedikit kronologi. Ada kasus yang menimpa anak saya sendiri. Pada hari Kamis tanggal 2 April 2006 pada pukul 16.30 ada terjatuh di tempat les bahasa Inggrisnya. Ketika saya mengetahui udah agak malam, sekitar jam 6:30 malam. Jadi setelah saya mendapat info itu, saya langsung menuju ke tempat les tersebut untuk berkoordinasi dengan pihak tempat khusus ya. Setelah saya datang ke sana, ternyata bukan sambutan baik. Hal yang tidak pas lah menurut saya. Padahal kedatangan saya hanya untuk melihat CCTV-nya. Kenapa anak saya terjatuh dan disebabkan mengapa kan? Tetapi dari jawaban pihak tempat khusus bahwa itu ranah privasi mereka dan mereka tidak bisa memberikan CCTV-nya. Dan saya hanya diminta untuk menunggu dengan sabar. Akhirnya saya balik pulang ke rumah menunggu. Selama 3 hari kami tidak mendapatkan informasi tentang CCTV tersebut. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 April sekitar jam 11 saya ditelepon oleh pimpinan mereka yang bernama Miss V ya. Bapak silakan datang ke tempat saya untuk melihat tayangan CCTV. Akhirnya saya dengan istri dan dengan anak saya berangkat ke sana. Ketika kami sampai ke sana, saya pikir akan mendapatkan penjelasan yang baik dari pihak pimpinan. Akan tetapi malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam arti ya dia melakukan ada dugaan pelanggaran pidana. Ketika kami datang, malah dia melontarkan kata-kata yang tidak pantas, berisi ujaran rasisme, penghinaan saya sebagai profesi, dan yang lebih parahnya lagi, dia mengancam anak saya dengan ancaman kekerasan. Singkat cerita, ketika hari itu kami tidak mendapatkan informasi tentang CCTV itu, akhirnya kami balik, kami laporkan ke Polsek Wilayah Kelapa Gading. Tadi kami koordinasi dengan Polsek Kelapa Gading. Akhirnya kami didampingi oleh beberapa anggota Polsek Kelapa Gading untuk bertemu dengan pihak manajer. Lalu kami ketemu, pihak polisian memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota dari Polsek Kelapa Gading, meminta izin untuk bisa melihat CCTV karena permintaan saya sebagai pelapor kan untuk bisa dilihat CCTV tersebut. Akhirnya singkat cerita kami dikasih lihat CCTV tersebut. Ternyata memang anak saya hanya terjatuh, tapi ada dalam cuplikan CCTV tersebut anak saya terjatuh hanya di bagian kakinya yang jadi tidak kelihatan satu badan. Dan saya menyayangkan, saya bilang boleh gak saya dapat CCTV ini? Dia bilang nggak bisa karena itu privasi mereka dan lainnya. Saya bilang saya kurang puas dengan tayangan tersebut, saya bilang kan. Nah, kalau memang tidak bisa ya sudah nggak apa-apa, nanti saya akan tempuh jalur lain, saya bilang kan. Dan ternyata ya tanggapan dari pihak manajer ini sangat tidak pantas. Bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan, dia bertanya kepada pihak polisi, apakah bapak benar polisi asli atau palsu? Sangat disayangkan. Tapi saya bersyukur bapak polisi tersebut, 2 orang itu sangat baik dan mereka tidak mau terpancing. Akhirnya mereka memilih mengalah dan kami balik kanan pulang. Singkat cerita, setelah apa yang kami alami di tempat tersebut, saya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya kami koordinasi dengan Kak Seto, selaku pakar pemerhati anak. Saya menyampaikan apa yang dilakukan oleh pihak manajer tersebut. Bahwa menurut keterangan Kak Seto sangat disayangkan. Beliau selaku manajer ya, selaku pimpinan di tempat kursus tersebut, mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan yang mana bahasa tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kekerasan secara verbal. Nah, akhirnya saya diberi petunjuk oleh beliau dan kami sepakat untuk melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Kami laporkan oknum manajer tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Laporan kami diterima dan dalam proses sampai saat ini. Setelah pihak pimpinan menelpon kami, beliau meminta untuk dapat ketemu untuk bicara secara kekeluargaan. Dari percakapan tersebut, kami ketemulah dengan 2 orang. Satu inisial Bapak A, satu lagi inisial dengan Bapak R. Mereka bertemu kami di salah satu kafe bilangan di Menteng, Jakarta Pusat. Yang mana dalam bahasa percakapan tersebut ketika kami bertemu, beliau menyatakan permohonan maaf atas apa yang
telah terjadi dan dilakukan oleh oknum bawahannya ini. Tapi saya bilang ya tidak semudah itu Pak, ya kan? Ini kan yang melakukan kan oknum manajer, yang mana dia yang berbuat harus dia yang bertanggung jawab, jangan malah unsur pimpinan. Akhirnya beliau minta waktu untuk investigasi kepada anak buahnya semua di tempat lain di Kabupaten itu tersebut. Lalu singkat cerita pada hari Senin tanggal 13 April 2026 kami diundang untuk bertemu di kantor pusatnya tempat kursus ini di daerah Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Yang mana ketika kami ketemu, kami diperhadapkan dengan oknum manajernya bersama suaminya dan ketiga orang pimpinan perusahaan. Ketika kami dalam pembicaraan tersebut, malah yang lebih banyak mengutarakan permintaan maaf ini hanya pimpinan perusahaan. Sangat disayangkan pihak manajer ini tidak ada rasa muka bersalah, tidak ada rasa apapun simpatik terhadap kami. Dia hanya biasa aja dan tenang. Sangat disayangkan. Bahkan saya bilang pimpinannya, saya rasa mohon maaf Bapak, saya bilang kalau untuk permintaan maaf yang Bapak berikan saya bisa terima, tapi oknum manajer Anda ini tidak secara tulus. Dan mohon maaf, saat ini saya tidak bisa untuk berdamai, saya akan lanjutkan perkara ini sampai ke tanah hukum. Saya rasa itu. Nomor laporannya STTTLP-B-2347-4 Romawi /2026-SPKT Polda Metro Jaya yang kami laporkan pada tanggal 6 April 2026. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan itu yang mana yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Kebetulan anak saya masih berusia 7 tahun. Inisial anak apa? C, Charlie. C. Ya. Kalau terlapornya memang ada berapa orang? Terlapornya sementara ada 2 orang. Pertama inisial V yang selaku center manager, kalau di sana disebut center manager. Yang kedua suaminya, yang mana saat itu pas kejadian suaminya ada datang berkunjung ke tempat kelas tersebut. Untuk buktinya Bang yang dilampirkan ketika Saya didampingi oleh 2 orang sahabat saya dan mereka berprofesi sebagai wartawan juga. Dan kebetulan ketika manajer tersebut mengeluarkan kata-kata dengan bahasa anak bapak bahaya kalau di sini. Tadinya saya pikir itu tidak terekam. Dan puji syukur teman kami merekam kata-kata yang dilontarkan oleh pihak manajer tersebut. Saya selaku orang tua murid sangat menyayangkan kejadian tersebut, yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam ruang lingkup belajar mengajar yang sangat tidak pantas dilakukan juga oleh seorang tenaga pengajar. Pak, Kalau dari sudut pandang saya selaku lawyer ya, atau pengacara, sangat luas. Apalagi itu kan kata-kata kalau dijabarkan dengan pelan, anak bapak bahaya kalau di sini. Ini kan pengancaman serius. Berarti contoh, saya sebagai orang tua murid menitipkan anak saya untuk diajarkan belajar bahasa Inggris. Berarti kalau dibilang bahaya berarti kan tanda kutip, ya kan? Yang mana peristiwa itu anak saya cuma hanya terjatuh, kok dengan segala cara mereka menutupinya dan lainnya sampai proses sampai berbelat seperti ini. Itu yang saya rasakan. Kebetulan pas kami lihat tayangan CCTV bersama teman-teman polisi, anak saya terjatuh di bagian ke depan dan hanya luka di lutut dan tangannya. Tidak seperti kami khawatirkan bahwa dia bisa terjatuh di bagian kepala belakang. Kenapa? Ketika saya menyampaikan kepada gurunya, saya khawatir kalau anak saya terjatuh di bagian kepala belakang karena dulu tahun lalu 2025 dia punya rekod riwayat medis pernah terjatuh dan dokternya pernah bilang, Pak, jangan sampai anak bapak terjatuh untuk 2 kalinya, khususnya di bagian kepala, sangat rawan. Itu yang saya jaga. Kebetulan anak saya sudah jalan 3 bulan dan di awal kami sudah bayar untuk proses 6 bulan belajar. Baru bergabung 3 bulan. kursus apa Bang? Kursus bahasa Inggris. pengakuan anak ada nggak? Cepat tanya nggak anak atau? Nah, pengakuan anak saya, jujur anak saya sangat kaget ya ketika seorang anak kecil diancam di muka umum. Ya kan? Anak seumur 7 tahun diancam dengan bahasa itu kan sangat tidak pantas lah ya. Yang pasti saya rasa semua orang tua yang ada, anak yang diancam pasti akan bereaksi, apapun pasti akan bereaksi. Berarti ketika
kata-kata itu keluar. Ada di samping saya. Ini kan udah tiga laporan ya. Ini kan beda-beda ya laporan. Oke. Dapat saya jelaskan bahwa kami melakukan 3 laporan. Pertama di Polda Metro Jaya terkait ancaman kekerasan. Yang kedua, kami buat laporan di Polres Metro Jakarta Utara terkait dugaan ujaran kebencian atau rasisme yang mana ditunjukkan kepada satu kelompok atau nama daerah, yang mana oknum manajer tersebut berkata bahwa, mohon maaf sekali, dasar Ambon preman. Seharusnya kata-kata itu tidak pantas dia sebutkan, apalagi menyinggung nama daerah dan suku orang, yang mana bagi kita semua suku itu kan sangat sakral, benar kan? Mau suku apapun kita tidak boleh menghina. Kalau memuji mereka pasti akan respect dengan baik. Ada satu kalimat dari oknum manajer tersebut, saya sudah sampaikan di awal bahwa saya adalah pengacara LBH, dan ketika dalam proses mediasi bicara, oknum manajer ini lagi-lagi berkata bahwa kata-kata yang tidak pantas. Dia menyebut saya sebagai dasar pengacara LBH miskin. Dan saya bilang, hati-hati Anda kalau bicara. Biarpun saya pengacara LBH, tapi saya banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah itu menurut kami dari sudut pandang pengacara kan sangat tidak pantas. Yang mana kami pengacara adalah officium nobile, profesi terhormat. Maupun kita di bidang LBH atau corporate dan lainnya, itu kan profesi kami, tidak pantas seorang manajer berkata seperti itu. Bang, berarti belum ada ini bang ya, apa maksud dan tujuan dari oknum manajer ini berkata itu bang? Yang oknum manajer itu kan menghindar. Nah, kebetulan ketika kami bertemu mediasi di kantor perusahaan pusatnya ini, oknum manajer ini menyampaikan langsung di depan rekan-rekan lawyer ini, teman-teman profesi saya, bahwa dia sangat menyesali bahwa dia telah berkata-kata dengan tidak pantas yang mana melecehkan profesi kami. Dia mengatakan bahwa dia bilang dasar profesi pengacara LBH miskin, dan dia minta maaf. Tapi saya bilang untuk permintaan maaf kami terima, apalagi kita sama-sama manusia kan. Tapi saya rasa teman-teman kami selaku profesi lawyer kan, untuk pengacara tidak terima, dan kami pasti akan tetap lanjutkan perkara ini ke polisi. Oke. Ketika saya lihat CCTV tersebut, anak saya turun dari lantai 3 menuju sampai lantai 2. Di lantai 2 anak tangga terakhir ini, anak saya jalan sendiri dan jatuh sendiri. Padahal ini hanya bukan perkara besar, tapi ketika jatuh kenapa harus ditutupnya seperti ini, Mbak? Gitu loh. Kenapa dia tidak kemukakan aja? Padahal ketika hari Sabtu kami ketemu sama pengacara ini, oknum suaminya ini, dia bilang dengan rekan saya, hari Kamis malam saya udah lihat tayangan CCTV itu, anak bapak itu cuma jatuh sendiri. Dia bilang, tidak ada yang dorong. Kenapa dia harus tutupi? Malah memicu dugaan bagi kami. Apa ini ada rekayasa kah atau apakah? Harusnya kan kalau cuma anak saya jatuh sendiri, dia sampaikan aja. Nggak perlu sampai saya harus menunggu 3 hari, selama itu kami khawatir dan lainnya. Orang tua takut, nggak berani. Apalagi dengan lontaran kata-kata tersebut, anak bapak bahaya kalau di sini. Saya rasa kan teman-teman wartawan juga bisa menilai dari reaksi ucapan itu kan. Kalau sampai saya tinggal berarti kan saya sama aja menjatuhkan anak saya di tempat berbahaya seperti itu.